Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya ya di channel Jawa Sun. Aslinya Jawa Sunda tapi terserah saya mau bikin konten seperti apa. Dan ini melanjutkan part yang kemarin ya. Yang kemarin yang saya cerita nangis di sebuah tiang. Ya, kalau di pondok itu biasanya ujian pertama itu memang seperti itu. Ya, memang seperti itu ya. Pertama nggak betah. Dan menurut saya ujian yang paling nyebelin paling nyebelin adalah penyakit. Ketika sudah betah biasanya ini biasa, tidak semua santri mengalami, tapi biasanya kalau saya mengalami biasanya kalau sudah betah, santri sudah betah, santri sudah nyaman, biasanya muncul penyakit. Entah penyakit apa, tapi yang familiar itu namanya, kalau di bahasa pesantren itu gudik. Gudik itu berasal dari bahasa apa saya nggak tahu, tapi saya tahunya namanya itu gudik. Penyakit kulit lah yang biasanya apa namanya kayak bentol, terus ada nanahnya dan sebagainya lah, itu kayak gitulah, itu gudik. Jadi ketika saya mengalami itu, saya sudah betah, saya mulai jatuh cinta, saya mulai betah, saya kena gudik kelas 2 MTS ya, kelas 2 MTS saya mulai kena gudik, di mana tangan saya itu selalu setuju. Kenapa? Karena selalu bilang oke. Jadi tangan ini nggak bisa digerakkan karena penyakit itu kalau apa namanya kayak itulah ya, contoh-contoh kayak gini lah ya, tapi ada nanyanya itu, ini membuat tangan kaku, dan itu hampir dialami oleh semua santri ya. Dan itu lazim dan itu wajar di kalangan santri, itu dianggap wajar karena setiap santri itu pasti, ya tidak pasti ya, tapi kebanyakan gudigen ya. Katanya kalau nggak gudigen itu ilmunya belum masuk. Itu hanya, kalau saya menelaah itu hanya sekedar quotes untuk penyemangat untuk tetap untuk tetap mondok. Tapi kalau aslinya menurut saya memang perilaku hidupnya kotor gitu. Emang perilaku hidupnya kotor. Jadi di pondok itu kan sudah sendiri-sendiri ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pondok ini kumuh, bukan karena pondok itu kumuh, tapi memang karena perilaku kita. Kalau kita bisa menjaga kebersihan di tempat sekotor apapun, pasti ya tetap bersih gitu loh, nggak ada penyakit yang masuk. Tapi ketika kita berada di tempat sebersih apapun, kok kita berlaku kotor, ya pasti tetap kena penyakit lah ya. Makanya jaga kebersihan diri ya. Jadi selama 1 tahun itu saya mengalami yang namanya itu gudik itu. Waduh, rakasa luar biasa. Rakasa bahasa Indonesia ini apa ya? Sengsaranya minta ampun. Bayangkan ketika ujian sekolah itu nulis, tangan itu nggak bisa gini. Biasanya kalau nulis pulpen kan gini ya, tangannya gerak. Jadi nggak bisa. Jadi pulpen itu diletakkan di sini, lalu nulis kayak gini. Karena ini memang kaku, nggak bisa buat gerak apa-apa. Dan di masa itu adalah masa dimana saya mau mendekati seorang cewek itu insecure-nya minta ampun. Tapi ya kalau saya kan lebih tidak punya harga diri ya, jadi tetap saya dekati, ya ujung-ujungnya ditolak lah. Itu seperti itu ujian yang kedua. Tapi kalau perasaan betah itu memang sudah betah walaupun dengan kondisi yang seperti itu. Nah, itu serba-serbi di pondok mengenai ujian yang kedua. Masih ada banyak ujian-ujian yang lain karena hidup ini adalah ujian ya. Tetap semangat. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.